Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama podcast Optimis, obrolan seputar pengawasan partisipatif, maju dan inklusif Bawaslu Kota Pariaman. Pada hari ini di sebelah saya telah hadir Bapak Kepala Sekolah dari SMA 2 Negeri Pariaman. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabar? Pak. Sehat Pak? Sehat Pak Rahman. Baik, Pak, senang sekali kita diberi kesempatan untuk berbincang santai pada hari ini. Tema podcast kali ini adalah terkait netralitas dan integritas komitmen sekolah dalam menjaga demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi. Nah, langsung saja kita nih Pak, terkait netralitas ini. Menurut pandangan Bapak, netralitas berdemokrasi itu seperti apa sih Pak? Ya, makasih Pak Rahman atas kesempatan ini. Izin untuk menjawabnya Pak Rahman ya. Jadi apa pandangan kita terhadap netralitas di lingkungan pendidikan atau sekolah ini? Netralitas itu adalah sesuatu sikap tidak berpihak atau mempromosikan kepentingan politik tertentu, terutama dalam konteks kontestasi kekuasaan, misalnya pemilu. Jadi sekolah harus menjaga netralitasnya dalam hal ini. Demikian makna netralitas. Baik. Ya. Kemudian, apakah celah pelanggaran netralitas seperti yang Bapak bilang tadi bisa masuk di lingkungan pendidikan? Kalau ditanya bisa saja. Maka dari itu sekolah harus berhati-hati dan melihat gejala-gejala atau fenomena-fenomena apa yang dianggap ini akan melanggar netralitas itu sendiri. Karena sekolah adalah masyarakat kecil, di sana ada guru dan pegawai dan ada siswa, dan mereka semua bisa rentan masuk di celah netralitas ini dilanggar. Oke, baik. Kemudian menurut Bapak nih Pak, mengapa lingkungan pendidikan itu harus dijaga dari pengaruh politik praktis? Ya, benar sekali Pak Rahman. Jadi sebagai masyarakat sekolah, gitu kan, dia harus menjaga netralitas ini. Kenapa? Karena sekolah atau lingkungan pendidikan itu adalah masyarakat yang objektivitas menjaga sikapnya dalam hal integritas pelaksanaan demokrasi itu sendiri, gitu kan. Kemudian dengan netralitas itu sendiri, sekolah mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat, oleh publik itu, dianggap sebagai institusi yang adil. Kalau itu tidak dijaga, maka bisa berbahaya. Kemudian apalagi netralitas dilanggar. Karena anak-anak ini, siswa kita itu rentan dipengaruhi oleh unsur-unsur politik praktis lainnya. Dan ini harus kita jaga. Siap. Kemudian apa langkah-langkah konkret mungkin yang pernah Bapak lakukan atau mungkin yang akan Bapak lakukan untuk memastikan seluruh warga sekolah, kita anggap warga sekolah ya Pak, tetap netral untuk menjelang pemilu 2029 ini Pak? Baik, makasih Pak Rahman. Sekolah mempunyai strategi bagaimana langkah-langkah untuk menjaga netralitas di sekolah ini. Ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, nanti sekolah akan nyusun SOP netralitas itu sendiri. Betul, Pak. Ya kan, ada apa aturan main untuk menjaga netralitas nanti di lingkungan sekolah. Kemudian Karena yang kedua, ada pegawai juga ya Pak? Pegawai juga, siswa juga. Dan nanti kita lanjutkan dengan sosialisasinya kepada seluruh warga sekolah ini. Kemudian apalagi kita lakukan pengawasan internal nanti atas adanya perilaku yang melanggar atau di luar batas netralitas itu sendiri. Kemudian akan ada upaya integrasi kurikulum di beberapa mata pelajaran yang ada, misalnya pendidikan kewarganegaraan itu wajib memuat materi itu. Terintegrasi kurikulum tentang demokrasi ini ke mata pelajaran tertentu. Kemudian yang terakhir, mungkin kami senang dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, terutama dengan Bawaslu. Kami senang tahun ini agak lebih intens dan program barusan kita melaksanakan kerjasama itu berdurasi 5 tahun. Kerjasama MOU sudah kita tanda tangani. Ini tentu sebuah langkah yang maju juga. Dengan KPU juga akan kami jalin kerjasama. Ya, begitu Pak.
tidak menutup kemungkinan kan potensi pelanggaran itu terjadi Pak, dari baik itu dari luar ataupun bahkan dari dalam lingkungan sekolah. Akan mungkin ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin merugikan demokrasi. Nah, ini bagaimana langkah Bapak untuk mengantisipasi potensi ini, Pak? Potensi itu bisa saja terjadi dan kami berhati-hati dan melihat indikator apa yang menandakan kalau potensi itu muncul ke permukaan. Misalnya ada desakan dari unsur luar politik, praktis atau apanya gitu kan. Dari alumni ya. Atau dari tokoh politik ya kan. Kemudian apalagi misalnya preferensi pribadi, misalnya ada keluarga yang maju itu kan, baik punya hubungan pribadi dengan guru, pegawai atau siswa itu sendiri. Nah, potensi-potensi ini tentu berkemungkinan bisa muncul, bisa ada, maka ini harus dari awal kita identifikasi dan kita harus melakukan pencegahannya. Oke, baik Pak. Nah, pelanggaran itu mungkin yang beberapa pelanggaran itu salah satunya adalah pengaruh hoax, Pak. Pengaruh berita-berita hoax, apalagi zaman sekarang ya. Zaman media sosial, berita A2, A3 gitu kan, lawan dari berita A1 beredar di tengah-tengah masyarakat gitu Pak. Kemudian ada juga pelanggaran politik uang. Nah, yang mungkin sama-sama kita ketahui di tengah-tengah masyarakat itu terjadi Pak. Nah, ini kan bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah nih mampu membimbing siswa agar tidak mudah terpengaruh dengan dua potensi pelanggaran ini, Pak? Benar, Pak Rahman. Jadi anak-anak kita itu peserta didik adalah pribadi yang rentan untuk dibangun opininya dari berita-berita hoax yang beredar di tengah masyarakat. Nah, tentu kita akan mengupayakan menambah wawasan anak-anak kita dalam hal memfilter atau menyaring dari informasi-informasi yang ada dan jangan terlibat dalam politik praktis. Mereka harus kita cerdaskan, kita berikan wawasan, kita lakukan sosialisasi dan itu terpantau dan teramati. Demikian Pak Rahmat. Ya. Kemudian jika ini Pak, jika Bapak nanti menemukan tekanan dari pihak tertentu terkait kepentingan politik, nah kira-kira sikap Bapak sebagai kepala sekolah gimana Pak? Kalau langsung kepada pribadi saya menolak dengan aturan yang ada. Regulasi seperti apa, kita ikut aturan saja. Kalau terkait sekolah, adanya kegiatan-kegiatan terselubung gitu Pak? Seperti kampanye terselubung mungkin? Kita akan coba menghindari, mendetek itu dari awal. Apabila ada, kita harus hentikan. Intinya siap untuk tegak lurus ya Pak? Tegak lurus. Betul ya. Nah, kemudian ini terakhir nih Pak, apa pesan Bapak nih kepada guru-guru dan siswa terkait pentingnya menjaga integritas dalam pemilu menjelang kita menghadapi pemilu 2029 ini Pak? Ya, terima kasih Pak Rahman. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya mengimbau seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru dan pegawai serta seluruh anak didik kami untuk menjaga netralitas dalam demokrasi. Karena masyarakat pendidikan adalah masyarakat yang ilmiah dan rasional, dan kita harus bisa menjadi miniatur masyarakat yang bisa memiliki nilai tambah atau partisipasi dalam penegakan demokrasi yang benar di negara ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja podcast singkat kita pada hari ini. Ya, makasih. Sama-sama. Baik, Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ini bisa lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama. Amin. Baik, sahabat Bawaslu, demikian podcast singkat kita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pariaman. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan kita akan bertemu kembali pada podcast Optimis Bawaslu Kota Pariaman selanjutnya.